Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunia Sundari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus holding BUMN Farmasi, yaitu Bio Farma Group. Sebelum memulai materi, perlu kita ketahui, holding company adalah perusahaan yang memiliki beberapa perusahaan di bawahnya. Ketika berbicara mengenai bisnis, maka holding company adalah salah satu istilah yang sering kali kita dengar. Istilah ini erat kaitannya dengan keberadaan suatu perusahaan yang menjadi bagian dari satu perusahaan besar. Sejarah Bio Farma Group. Kementerian BUMN RI telah mengesahkan secara resmi beroperasinya holding farmasi di awal tahun 2020. Terdiri dari 3 perusahaan BUMN farmasi, yaitu Bio Farma sebagai induk holding yang sahamnya masih dimiliki 100% oleh pemerintah, beranggotakan PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Dan pada tahun 2022, PT Industri Persero ditetapkan juga sebagai anggota holding BUMN Farmasi. Dasar penetapan dan pengesahan Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi adalah dengan telah keluarnya surat keputusan atau surat persetujuan dari Menteri BUMN selaku RUPS yang menyetujui pengalihan seluruh saham seri B milik negara Republik Indonesia pada Kimia Farma maupun Indofarma ke PT Bio Farma Persero. Bio Farma Group sendiri memiliki beberapa visi dan misi yang ingin dicapai. Dengan visi menjadi perusahaan layanan kesehatan berdaya saing global yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan visi tersebut, mereka akan memenuhinya dengan misi-misi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan, menyediakan, dan memasarkan produk dan layanan yang inovatif serta berkualitas tinggi. Yang kedua adalah memaksimalkan efisiensi produktivitas dan keterjangkauan produk dan layanan kesehatan. Yang ketiga, memperkuat kemandirian untuk membangun ekosistem kesehatan nasional. Serta yang keempat adalah memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh stakeholders. Tujuan holding Bio Farma Group sendiri yaitu adalah untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi. Tujuan lain dari pembentukan holding ini adalah untuk menciptakan efisiensi bahan baku sehingga akan dihasilkan harga obat yang terjangkau yang akan meningkatkan skala bisnis dan yang terpenting dari pembentukan Bio Farma Group sendiri adalah akan menjadi milestone dalam rangka pembentukan holding healthcare di Indonesia, sehingga dari hulu ke hilirnya dapat dikelola semua dengan baik. Sejarah PT Bio Farma. Bio Farma sendiri berdiri dengan nama Port Kinogen pada tanggal 6 Agustus 1890 berdasarkan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda nomor 14 tahun 1890 di Rumah Sakit Militer Rotterdam, Batavia, yang saat ini telah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta. Hingga pada tahun 1997 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1997, nama perusahaan kembali berubah dari Perum Bio Farma menjadi perusahaan perseroan atau Persero, atau yang lebih sering dikenal dengan nama PT Bio Farma Persero, dengan kepemilikan saham 100% milik pemerintah. Yang selanjutnya adalah sejarah PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma Tbk atau yang biasa disingkat dengan KF adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun
pada tahun 1817. Perusahaan ini pada awalnya bernama NP Chemical Handle Chem and Co. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU garis miring 00178995 titik AH titik 01 titik 02 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan surat nomor AHU garis miring AH titik 01 titik 03 garis miring 011503 tanggal 28 Februari serta tertuang dalam Akta Risalah RUPSLB nomor 18 tanggal 18 September 2019 terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk dan mulai efektif pertanggal 28 Februari 2020. Yang selanjutnya adalah sejarah PT Indofarma Tbk. Dari tahun 1918, berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat, pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut, cikal bakal PT Indonesia Farma Persero Tbk terbangun. Pada tanggal 11 Juli 1981, status perseroan berubah menjadi badan hukum terbentuk Perusahaan Umum Indonesia Farma atau Perum Indofarma. Status perseroan kembali berubah pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma Persero. Kini Indofarma telah menjadi salah satu badan usaha milik negara, yaitu BUMN yang mendukung program pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang terakhir mengenai sejarah PT Industri Persero. PT Industri Nuklir Indonesia Persero atau PT Inuki Persero yang sebelumnya bernama PT Batam Teknologi Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri berbasis teknologi nuklir. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang penyertaan modal pemerintah dalam Persero dengan nama PT Batam Teknologi Persero. Tahun 2014, tanggal 19 Maret 2014, perusahaan yang sebelumnya bernama PT Batam Teknologi Persero berganti nama menjadi PT Industri Nuklir Indonesia Persero. Tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing dengan mempertegas branding perusahaan sebagai industri nuklir. Berikut saya tampilkan tabel mengenai perhitungan rasio pada kondisi sebelum dan sudah holding Bio Farma Group. Berikut 3 perusahaan yang akan dijelaskan yaitu Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma. Yang pertama mengenai current ratio atau CR, PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2019 atau 1 tahun sebelum pembentukan holding BUMN Farmasi sudah cukup bagus karena hampir mencapai standar current ratio. Namun pada tahun terbentuknya holding yaitu tahun 2020 terjadi penurunan, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan sangat bagus karena sudah melebihi standar current ratio. Kedepannya hal ini perlu ditingkatkan karena melihat dari rata-rata 3 tahun terakhir angka current ratio masih kurang dari 100%. Sedangkan untuk perusahaan PT Indofarma Tbk, current ratio dari tahun 2019 sampai 2021 sudah sangat baik karena sudah melebihi standar current ratio yaitu 100% dan rata-rata dari nilai current ratio sudah sangat bagus. Namun dari tabel di atas, walaupun rata-rata current ratio sudah di atas standar, justru
terjadi penurunan setiap tahun setelah terbentuk holding. Oleh karena itu, menurut data Bintas, PT Indofarma Tbk lebih unggul dari PT Kimia Farma Tbk. Mungkin selanjutnya ada share rasio ROE, ROA, NPM, dan TAP. Dari tabel di sini mungkin dapat kalian simpulkan sendiri. Yang selanjutnya adalah mengenai kinerja keuangan. Holding BUMN Farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma pada September. Kinerja keuangan holding BUMN Farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma pada semester 1 2021 mengalami peningkatan sebesar 164% ya, dari 5,78 triliun pada tahun 2020 menjadi 15,26 triliun. Secara detail, pendapatan Bio Farma sendiri didapat dari realisasi pendapatan penugasan yang mencapai 8,12 triliun, yang terdiri dari 7,97 triliun program vaksin COVID-19 dan 144,30 miliar didapat dari program vaksin gotong royong atau yang bisa disebut CGS. Untuk anggota holding BUMN Farmasi, Kimia Farma membukukan pendapatan pada semester 1 2021 sebesar 5,56 triliun yang diperoleh dari penjualan produk pihak ketiga sebesar 4,1 triliun, termasuk di dalamnya didapat dari FGS sebesar 402,9 miliar 402,9 miliar. Pertumbuhan penjualan dari Kimia Farma sebesar 18,6%. Sedangkan untuk Indofarma pendapatan semester 1 2021 mencapai 849,73 miliar. Berasal dari penjualan obat-obat generik berlogo atau OGV dan etikal sebesar 492,79 miliar. Sisanya dari penjualan Alkes multivitamin dan yang lain-lain. Pertumbuhan penjualan dari Indofarma sendiri sebesar 89,9%. Mungkin segitu yang dapat saya presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.